Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi idza aradahu li'abdihi khairan razaqahu at-tafaqquh fid din wa ayyadahu bil iman wa kamalil yaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatal awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allah ta'ala rahmatan lil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, syukur alhamdulillah kita menyiapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam rangka ta'lim khusus. Kita akan mengkaji beberapa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang terdapat dalam kitab Tanqihul Qaul karya ulama besar yang bernama Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Dan sampailah kita pada saat ini kepada pembahasan bab yang ke-33. Sebelumnya mari sama-sama kita bacakan suratul Fatihah. Bil barokah daripada surat Fatihah ini, semoga ilmu-ilmu yang kita pelajari, khususnya dalam rangka mempelajari karya seorang ulama yang bernama Imam As-Suyuti ini, mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khususan ila ruh mu'allif babul hadis Imam Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti rahimahullah ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus salisu fi fadilatis sukut. Ketemu ya? Itu ya, halaman 53 kalau dalam Lubabul Hadis. Al-babus salisu wasalasun, bab yang ke-33, fi fadilatis sukut, akan menjelaskan, menerangkan, menguraikan fadilah-fadilah atau keutamaan-keutamaan masalah diam. Di diam ini lawan kata daripada bicara. Bicara itu baik selagi pembicaraan yang kita ucapkan adalah mengandung arti dan manfaat bagi diri kita dan bagi orang lain. Akan tetapi ketika bicara kita itu tidak mempunyai nilai manfaat, tidak mempunyai nilai
faidah terhadap diri kita dan orang lain, maka alangkah baiknya kita diam, ya. Diam, tidak usah bicara. Kapan kita harus berbicara dan kapan kita harus diam. Bab ini pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qala Nabiyyu Shallallahu Alaihi Wasallam, bersabda Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, bersabda Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada adab, ada etika dalam bahasa. Kalau kepada Nabi kita bahasanya bersabda. Kalau Tuhan Allah bahasanya apa? Berfirman. Kalau sesama manusia ngomong, telah berbicara, itu manusia. Tapi kalau Nabi itu ada bahasa yang sopan, ya, bersabda. Termasuk Allah ini kita menggunakan bahasanya kalau Allah Ta'ala telah berfirman. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tata cara ataupun etika dalam sebuah bahasa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-afiyah, ya, al-afiyatu asyaratu ajza'in, tis'atun bisumti wal asyiratu bil uzlati aninas. Al-afiyah, afiat, ya. Afiat ini bisa keselamatan. Dalam doa selamat ada kata-kata Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin, kemudian wa'afiatan. Ini. Jadi wa'afiat ini termasuk sehat jasmani dan rohani. Afiat namanya. Bukan hanya sehat fisik. Orang bisa saja fisiknya gagah, fisiknya sehat, badannya kekar, tapi rohaninya rusak. Itu tidak afiat. Tapi afiat ini menyangkut dengan baik fisik maupun psikis, baik jasmani maupun rohani. Ya, itu afiat. Makanya dalam doa Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin. Ya Allah, aku mohon untuk selamat, agar selamat dalam melaksanakan agama. Kita minta keselamatan, minta perlindungan Allah dalam melaksanakan syariat agama Islam. Emang kenapa kita minta selamat? Karena tidak sedikit orang yang tidak senang terhadap apa? Terhadap agama Islam. Terutama orang-orang di luar Islam sana nggak suka dia melihat Islam maju itu. Ya. Jadi walan tardo ankal yahud walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, ya, orang Yahudi, orang Nasrani ini tidak senang melihat orang-orang Islam melaksanakan syariatnya. Bagaimana caranya mereka untuk mengganggu, menghalangi supaya Islam ini tidak maju. Bahkan mereka mengajak supaya yang tadinya udah Islam supaya ngikut sama agama mereka. Jadi itu gangguan-gangguan orang-orang di luar Islam sana. Makanya kita minta keselamatan, minta perlindungan kepada Allah. Termasuk selamat jasmani kita, ya. Selamat dari penyakit, selamat dari kecelakaan. Itu makanya doa selamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin, selamat dalam agama. Wa afiatan fil jasadi, afiat, sehat jasmani kita, sehat rohani kita, dan seterusnya.
Nah kata Nabi, al-afiyat ini 10 ada 10 bagian. Nah, ini nanti uraiannya ada dalam kitab lain. Ini tidak secara satu-satu. Cuma di antara yang 10 ini 9-nya itu tis'ah, ya. Tis'atun fisumti. Yang 9 ini adalah adanya di dalam kita diam. Tidak banyak ngomong, tidak banyak bicara. Wal asyirah fil uzlati aninas. Dari afiat ini yang ke-10-nya adalah kita menghindar atau mengasingkan diri dari manusia. Jadi ada saatnya kita ini tidak berkumpul dengan manusia, yang disebut dengan uzlah. Uzlah kita pergi ke gunung dalam rangka ibadah, mendekatkan diri kepada Allah. Soalnya kalau di rumah berisik, di rumah keganggu terus, ada AD, ada TV, ada HP. Di rumah keganggu, banyak orang yang lalu lalang di depan. Pokoknya saya mau uzlah, mau menghindar, mengasingkan diri ke suatu tempat, pergi ke tengah hutan atau pergi naik ke gunung. Bukan camping ya. Kalau camping mah rame-rame. Ini mah sendiri. Nah, Ustaz, dalam rangka mendekatkan diri kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pernah dilakukan oleh Nabi Musa alaihi salam. Bagaimana cara Nabi Musa sampai punya atau mendapatkan kitab? Kitab apa Nabi Musa itu? Kitab. Kalau Nabi Musa diberi kitab apa? Taurat. Musa ragu-ragu. Ini kitab Taurat ini turunnya sekaligus, ya, turunnya sekaligus, dan didapatkan bukan gratis, bukan cuma-cuma, ya. Jadi beda dengan Quran. Kalau Quran itu turunnya berangsur-angsur selama 23 tahun kalau Quran. Yang 13 tahun di Mekah, yang 10 tahun di mana? Di Madinah. Nah, makanya Nabi ini dakwanya itu 23 tahun. Ya, 23. Nabi diangkat Rasul umur berapa? Diangkat Rasul 40 ya. Jadi Nabi diangkat Rasul 40. Nah, kemudian Nabi berdakwah baik di Mekah maupun di Madinah berapa tahun? 23 tahun ya. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di 40 ditambah 23 jadi 40 ditambah 23 jadi 63. Nah, maka di saat 63 itulah Nabi apa? Wafat. Nah, itu selesai. Artinya Nabi itu selesai meninggalnya dalam keadaan setelah bebas melaksanakan tugasnya dakwah 23 tahun ya. Selama itulah Quran turun di Madinah 13 tahun, melaksanakan dakwah lewat Quran yang diturunkan Allah melalui malaikat Jibril. Kemudian sisanya yang 10 tahun di Madinah, turun juga Quran di Madinah. Nah, jadi genap 63 tahun. Maka usia Nabi ya itu 63 tahun wafat. Nah, ini kembali kepada Nabi Musa. Nabi Musa mendapatkan kitab Taurat ini di mana? Di Bukit Tursina. Di Bukit Tursina. Itu melalui proses uzlah dulu. Nah, ini kata-kata uzlah. Uzlah ini mengasingkan diri. Sengaja Nabi Musa itu pergi dulu dari kaum Bani Israel. Kemudian umatnya ini diserahkan sementara kepada saudaranya Nabi Musa. Siapa? Saudaranya Nabi Musa. Nabi juga. Nabi Harun. Nah, iya, Nabi Harun. Harun, kamu jaga nih umat. Saya mau uzlah. Mau uzlah ke bukit yang namanya Bukit Tursina. Dalam rangka untuk mendapatkan kitab apa? Kitab Taurat. Berangkat Nabi Musa. Nah, jadi jamaah dipasrahkan
diwakilkan kepada saudaranya Nabi Harun. Nabi Musa berangkat. Di Tursina sana bukan main, artinya bukan leha-leha, bukan refreshing. Nabi Musa tidak. Nabi Musa melaksanakan puasa. Puasa. Pertama Nabi Musa puasanya 30 hari. 30 hari, 30 malam. Jadi beda syariat yang diberikan kepada Nabi Musa dengan syariat yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad. Beda-beda aturannya itu. Setelah 30 hari selesai puasa, Nabi Musa itu menggunakan siwak. Nah, makanya didenda sama Allah, harus ditambah lagi puasanya menjadi ditambah 10. Jadi genap puasa Nabi Musa itu berapa? 40 hari 40 malam di Tursina. Beres puasa itulah maka datanglah sebuah kitab yang bernama kitab apa? Kitab Taurat. Nah, itu uzlah dulu Nabi Musa. Ya, mengasingkan dulu ya di mana di Tursina. Menjauh dulu dari kerumunan manusia. Puasa dulu. Makanya ilmu pun sama. Ya. Ilmu itu nggak bisa tiba-tiba kita bisa, harus apa namanya, harus dicapai dengan jerih payah. Nggak ada orang pinter tiba-tiba, nggak ada namanya orang mendadak pinter, nggak ada mendadak pinter. Kalau mendadak artis ada, mendadak artis. Orang biasanya ngamen kok tiba-tiba suaranya bagus, ngamen bagus, ada sutradara masuk KDI misalnya. Menang. Nah, maka itu sebut mendadak apa? Mendadak artis. Mudah. Lain halnya dengan ilmu. Kalau ilmu nggak bisa mendadak pintar. Orang nggak sekolah, sekolahnya juga males, belajar males, kok pinter? Nggak ada. Nah, nggak ada kamusnya, nggak ada rumusnya. Nah, yang namanya ilmu itu tetap harus lewat usaha, lewat ikhtiar, lewat rajin kita baca, ya, lewat rajin kita belajar. Itu ilmu. Ya, beda dengan Nabi. Kalau Nabi tidak usah belajar. Ya. Nabi tidak ada gurunya. Gurunya langsung malaikat Jibril. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita harus ada guru, ya, nggak bisa kita otodidak. Tahu otodidak? Belajar sendiri. Artinya belajar sendiri boleh, dengan catatan kita harus ada gurunya. Kita punya buku, punya kitab atau apa saja, harus ada gurunya. Nggak bisa kita belajar otodidak. Jadi otodidak itu belajar sendiri itu kecuali kita sudah bertanya, seperti kita punya guru matematika, guru apalagi biologi. Nah, kita sudah diajarkan buka halaman nanti di rumah, kita belajar itu baru. Kalau kita nggak ada guru, nggak ada tempat nanya kita belajar, ini bisa menyesatkan. Ya, orang yang belajar tanpa guru, maka itu gurunya adalah setan. Jadi kita untuk guru ini sebanyak-banyaknya kita cari. Nggak ada istilah kita fanatik satu guru. Saya makan guru saya cuma Bapak Anu aja, yang lainnya bukan guru saya. Kita nggak ada salahnya cari guru, belajar ke guru sebanyak-banyaknya. Mau 2 orang, 3 orang, 4 orang, semakin banyak guru itu semakin bagus. Jadi tidak dibatasi yang namanya guru. Untuk cari ilmu pengetahuan. Ini. Nah, jadi kembali kepada Nabi Musa. Jadi Nabi Musa mendapatkan Taurat itu hasil jerih payah, harus puasa dulu. Makanya sama kita pun kalau ingin mendapatkan ilmu, ingin bisa belajar, ya sukses dalam sekolah, ya kuncinya adalah diantaranya kuncinya apa? Syarat belajar itu ada berapa? Syarat belajar supaya sukses ada berapa? Ada 6, ya. Ala tanalul ilma illa bisittatin. Kamu tidak akan bisa belajar ilmu, menghasilkan ilmu kecuali tidak memenuhi syarat. Kecuali kamu harus memenuhi syarat dulu. Syarat menuntut ilmu itu ada 6.
Mau belajar agama, belajar umum, mau sekolah, mau pesantren sama. Jadi syarat menuntut ilmu itu ada berapa? Ada 6. Kalau tidak memenuhi syarat yang 6 ini, jangan harap kita bisa mendapatkan ilmu. Pertama, zakain. Kita ini harus mempersiapkan punya otak ini cerdas. Cerdas ini bisa dilatih, ya. Nggak ada orang lahir tiba-tiba cerdas, nggak ada. Orang bisa cerdas itu karena sering latihan menghafal, latihan membaca, latihan. Jadi setiap latihan karena sering latihan, kebiasaan, maka itu akan menimbulkan kecerdasan. Ya, jadi kecerdasan ini bisa dilatih, ya. Bisa dilatih. Kemudian wahirsin. Syarat yang kedua menuntut ilmu itu adalah sungguh-sungguh. Enggak berleha-leha. Sungguh-sungguh. Kalau ada jadwal masuk jam sekian, sungguh-sungguh namanya. Ada PR dikerjakan, itu sungguh-sungguh. Jadi apapun yang namanya sungguh-sungguh ya itu benar-benar tidak asal. Jadi sungguh-sungguh. Harus mempunyai target. Saya bisa di kelas ini harus bisa ini. Seperti kita menghafal rumus bahasa Inggris. Itu bahasa Inggris itu ada yang namanya tenses. Tenses itu jumlahnya ada berapa? Dalam bahasa Inggris. Siapa yang bisa? Jadi kuasai tenses dalam bahasa Inggris berapa? Ayo. Mulai dari present tense, present continuous, apalagi? Iya. Itu sampai 16. Rumusnya 16. Jangan harap kamu belajar present tense bisa ngomong bahasa Inggris. Wah, mimpi kali. Itu harus dikuasai, ya. Present tense, present continuous, past tense, past continuous, dan seterusnya, future tense. Nah, itu rumus dalam bahasa apa? Dalam bahasa Inggris. Ya sama dalam bahasa Arab kayak kita begini ada rumusnya. Yaitu rumusnya kita harus belajar apa coba? Nahu, nah itu ilmu nahu. Nah kalau dalam bahasa Inggris namanya belajar grammar. Nah, grammar. Kalau dalam bahasa Arab belajar ilmu nahu sorof. Kenapa dibaca alhamdu? Tidak dibaca alhamdah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa dibaca alhamdu coba? Kenapa tidak dibaca alhamdulillah? Susah, gak enak kan? Alhamdulillahirabbil. Kenapa? Alhamdulillahirabbil alamin. Enak gak? Gak enak. Tapi robbil, lillahi robbil. Nah, itu ada aturannya. Jadi itu adanya di ilmu nahwu sorof. Belajar ada yang paling rendah itu jurumiyah, ya, jurumiyah. Jadi kita bisa. Jadi yang namanya Arab gundul ini begini. Arabnya nggak ada rambutnya. Arab gundul. Kitab kuning ya ini kitabnya kuning. Gundul karena aksaranya tidak ada apa? Tidak ada baris. Kok tidak ada baris bisa dibaca? Nah, ini yang menentukan tadi kaidah atau dalam bahasa Inggris yang disebut dengan grammar. Al-babu salisu. Jangan dibaca al-baba salisa. Nah, nggak enak. Jadi ada ketentuannya. Itu sama. Jadi untuk mendapatkan ilmu-ilmu tersebut syaratnya kita harus sungguh-sungguh. Jakain, cerdas, wahirsin, sungguh-sungguh, wastibarin, ya. Wastibarin itu sabar. Syarat menuntut ilmu itu harus apa? Sabar. Ada waktu jam 10 sampai jam 11 sabar. Walaupun kepengen banget main, tahan dulu. Ya, pengen chattingan sama teman, tahan dulu. Pokoknya jam 10, jam 11 no time. Gak ada waktu untuk yang lain. Saya mau fokus dulu belajar. Nah itu sama di rumah. Jadwal belajar kita jam 8 sampai jam 9 misalnya. Ada teman main, ngajak makan. Tolak. Nggak mau saya waktunya belajar ini. Oh, itu namanya sabar ya, harus sabar.
Dakain, wahirsin, wastibarin. Yang keempatnya apa? Wabul gotin. Ini syarat yang keempat, harus punya biaya. Biaya. Ada ongkos ya. Jadi itu harus, ongkos ini biaya ini tujuannya untuk membeli buku, untuk membeli pakaian, masa sekolah compang camping, masa sekolah pakai celana doang nggak pakai baju. Ya pakai baju lah. Pakai baju, pakai celana ya pakai sepatu. Ya, rapi kan? Oh, sepatu udah ada, baju ada, celana ada, kaos kaki. Nah, itu semuanya harus dibeli dengan apa? Dengan uang, bulgo. Ya, sama ada buku harus dibeli, kitab harus dibeli, apalagi pulpen dibeli, apalagi ada kewajiban bulanan yang namanya SPP dan seterusnya. Maka syarat ini yang keempat harus wajib ada. Makanya orang tua dituntut, nggak bisa. Kita jangan senang dulu, wah sekolah di sana mah gratis. Gratis bener, iya gratis. Orang kalau serba gratis, akhirnya sekolahnya nggak ada bukunya, ya. Kemudian gurunya juga semaunya, orang gratis. Tapi ya itulah, untuk mendapatkan ilmu yang betul-betul sempurna ya, hasilnya harus ada apa? Harus ada biaya. Makanya kenapa sekolah sampai mahal? Ya, sekolah ini mahal ya, mahal. Sekolah ini luar biasa mahal. Karena ilmu itu mahal. Karena kita butuh fasilitas, butuh buku, butuh guru pembimbing, butuh guru yang betul-betul di bidang ilmunya. Ngambil gurunya bukan sembarangan. Kalau memang dia guru matematik, ambil guru yang jurusannya apa? Matematik linier namanya. Jangan ngajar matematika, gurunya bidangnya bahasa Sunda, ya kagak nyambung, ya. Atau bahasa Inggris, ya bahasa Inggris ya harus fokus. Dia sarjana Inggris, ya sarjana Inggris. Jangan ngambil sarjana Sunda, masa itu nggak nyambung. Makanya itu menjadi mahalnya sekolah itu karena butuh kita guru yang profesional. Nah, ini. Itu jadi wastibarin wabul gotin, yang keempat syarat menuntut ilmu itu adalah bulgoh biaya. Kemudian wa'ir di ustadz, yang kelima adalah harus ada guru, ya harus ada guru. Kamu belajar di mana? Di SMK sana. Ada gurunya ya, ada disebutin. Kamu belajar di mana? Di SMK sana. Gurunya siapa? Nggak ada gurunya, ya nggak percaya orang kok belajar nggak ada guru. Dan yang terakhir, yang keenam syaratnya itu adalah tuliz zaman. Tuliz zaman itu apa? Harus memakan waktu yang lama. Sesuai kalau memang kita sekolah 3 tahun di SLA ini ya 3 tahun. Jangan harap saya mau pinter pengen 2 tahun aja, nggak bisa. Harus 3 tahun. Jadi ada batasan-batasannya. Jadi nggak bisa kita mendapatkan ilmu itu instan. Instan itu tadi mendadak. Pengen buru-buru bisa. Harus melalui proses ya, bersabar, ada biaya, sungguh-sungguh, cerdas, harus ada guru, dan memakan waktu yang lama. Baru itu ilmu baru kita akan dapatkan. Berikutnya qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini tadi dalam likulli syai'in najasah. Setiap sesuatu itu ada najis. Wa najasatul lisan, sedangkan najis lidah itu al-bazah. Bazah itu apa? Ngomong yang jorok atau ngomong yang enggak berguna. Bazah itu fahisah, keburukan, ya. Jadi kulli syai'in najasah, setiap perkara itu ada najis. Contoh, kita ini punya panca indera. Di antara panca indera kita ini apa? Dua mata. Di dalam mata ini ada najasah nggak? Ada kotoran nggak? Mata kita suka ada kotoran nggak? Ada najasah. Ya, kotoran yang ada di mata namanya apa? Belek. Orang Sunda mah bilang cileuh. Kecil-kecil, geles. Ini dalam mata. Oh, walaupun orangnya cantik,
orangnya ganteng, tetap satu saat dari matanya itu keluar yang namanya najis, keluar yang namanya kotoran, keluar yang namanya cileh. Nah, ini makanya manusia nggak boleh sombong. Cakep banget nih bocah, ganteng banget bocah. Tetap satu saat itu dari apalagi lagi sakit mata. Dari mata ini pasti keluar najasa. Dari mata ini pasti keluar yang namanya kotoran. Ini. Yang kedua, hidung. Hidung kita berapa lubangnya? 2. Dari hidung suka ada kotoran nggak? Nggak ada. Hidung dia memancung banget, bangir hidungnya. Walaupun bangir, hidungnya mancung, tetap satu saat keluar dari hidungnya itu apa? Yang namanya apa? Yang namanya lehai. Atau bahasa kita mah leho. Nah, ini leho ini cair. Ketika ini leho sudah mengeras menjadi apa? Menjadi apa? Menjadi upil. Nah, itu kotoran. Jadi manusia kenapa harus sombong? Dari matanya ada kotoran, dari hidungnya ada kotoran, dari mata cileh, dari hidung leho sama dengan upil. Nah, itu namanya ya najasa. Ya. Jangan sombong lah kamu mentang cakep, mentang ganteng, sombong banget. Sama aja yang namanya lagi pilek mah itu dari hidung lu pasti keluar apa? Oh, iya, najasa namanya. Nah, kemudian apa lagi? Dari telinga. Di telinga ada kotoran nggak? Ada yang namanya tai jeli. Tai jeli. Jangan salah. Hebat banget orangnya cakep, tetap itu yang namanya telinganya ada kotoran. Mata ada kotoran, hidung ada kotoran, telinga ada kotoran. Jadi semua anggota badan kita ini semua selalu mengeluarkan yang namanya apa? Kotoran atau najis. Karena manusia itu ya semuanya itu kotor, ya kotor. Ya, apalagi kalau orangnya jorok, ya udah. Kalau jorok mah ya, makanya kita dituntut untuk bersih. Karena kalau tidak dibersihkan ya udah. Ya, karena semua anggota badan kita ini mengeluarkan kotoran, mata mengeluarkan kotoran, hidung mengeluarkan kotoran, telinga mengeluarkan kotoran, kubul mengeluarkan kotoran, dubur juga mengeluarkan kotoran. Dan ada juga kotoran yang keluar dari lidah. Apa coba? Yaitu omongan yang nggak manfaat. Jadi kita ngomong ini ada bahasa lidah, memang lidah itu tidak apa? Peribahasa. Lidah memang tidak bertulang. Nah, itu peribahasa. Artinya orang gampang banget kalau ngomong, ya gampang. Ngomong nggak benar, ngomongnya bohong, ngomongnya buat nambahin omongan. Nah ini. Ya. Makanya ada istilah berita hoak. Berita hoak itu berita fitnah yang tidak bersumber, hoak namanya. Memfitnah orang. Itu berita hoak. Itu hoak itu berasal dari apa? Dari lidah. Ini berita hoak ini pernah terjadi di zaman Nabi. Nabi pernah dihebohkan, ya Nabi itu meninggal. Padahal Nabi masih apa? Masih hidup. Jadi asal usul itu berita dari iblis. Iblis itu keliling kampung. Oi, Muhammad meninggal. Padahal Nabi Muhammad masih apa? Masih hidup. Nah, ini kurang ajar kan? Nabi masih hidup tapi dibilangin sudah apa? Meninggal. Kita ini masih segar bugar, dibilangin meninggal ya kesal. Nah, itu berita itu sampai viral, nyampe kepada orang-orang munafik. Nah, orang munafik ditambahin. Jadi setelah dia kabar, oh kalau begitu Nabi Muhammad meninggal, mah udahlah kita kembali lagi kepada agama nenek moyang kita. Yang tadinya sudah Islam jadi kembali lagi kufur ya. Gara-gara berita apa? Berita hoak. Alasannya kalau Nabi Muhammad meninggal lah, kita bingung, nggak ada lagi nanya ke siapa, orang nabinya sudah tidak ada. Ya. DKM masjidnya udah nggak ada, udah nggak usah sholat ke masjid. Nah, sama juga begitu.
Ini orang-orang munafik begitu. Kalau memang Nabi Muhammad meninggal, ya udahlah, kita udah menyembah berhala lagi aja. Gak usah ke masjid lagi, gak usah ke musola lagi. Orang ustadznya udah nggak ada. Nah, akhirnya dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Turunlah ayat, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Bilangin tuh ke orang-orang munafik, urusan meninggal mah siapa juga pasti akan meninggal. Nabi-nabi dulu juga meninggal. Memang kalau Nabi Muhammad meninggal apa urusannya? Yang kita sembah itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah itu meninggal tidak? Tidak. Jadi toh biarkan saja, seandainya Nabi Muhammad meninggal ya tetap kita ibadah mah kepada siapa? Kepada Allah, karena Allah mah tidak pernah meninggal. Ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Tidak bisa. Ya. Nah, itu diantaranya berita hoak ya, yang mengandung fitnah, pernah disebarkan oleh iblis nyampe kepada orang-orang munafik ya, mengatakan bahwa Nabi Muhammad meninggal, akhirnya menggoncangkan keimanan orang-orang sahabat Nabi ketika itu. Itu bersumber dari lidah ya, lidah. Makanya lidah ini bisa kotor. Ada bahasa lain, ingat, mulutmu apa? Mulutmu harimaumu. Nah ini mulut, ingat, jaga lo mulut. Mulutmu harimaumu. Nah, artinya kita dengan gara-gara mulut, wah, bisa bahaya. Bahaya seperti kita dimakan harimau, begitu. Pengertian peribahasa itu. Mulutmu harimau, ingat. Kamu nggak asal ngomong begini, jaga itu mulut. Nah, karena akibat mulut ini orang bisa celaka, nah gitu. Orang akibat dia ngomong yang nggak benar, ngomong nggak ada dasar, berita hoak, maka akan menyebabkan celaka. Makanya ada peribahasa, mulutmu harimaumu. Nah, itu. Jadi jaga lidah ya. Jadi orang yang bisa selamat itu orang yang bisa menjaga lidah. Lidah tidak bertulang, sangat mudah untuk berbohong, sangat mudah untuk merekayasa omongan. Itu dilarang oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis yang ketiga, waqala Shallallahu Alaihi Wasallam, man somata, barang siapa yang diam ya, somata diam ya, naja maka dia akan selamat ya. Dia diam. Ini dalam suatu kumpulan kita nih lagi ngumpul sama teman-teman. Kalau memang sekiranya ada kata-kata yang baik, yang ngomong kita di situ, ikut nimbrung ngomong. Tapi kalau memang nggak baik, cuma ngegosip, nah ini yang dilarang. Ya. Kita lebih baik diam aja. Ya. Diam itu emas. Ya. Diam emas. Kita ngomong kagak nyambung, ngomong malah ngomongin orang, ini yang bahaya. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, hadis yang keempat, sukutul alim sainun. Diamnya orang alim itu merupakan celah ya, kejelekan, kesalahan. Jelek ya. Kalau orang alim diam itu jelek. Artinya dia punya ilmu tapi tidak mau mengamalkan. Dia bisa nggak mau ngajar. Dia punya ilmu, diam aja di rumah. Dia punya ilmu, nggak mau nyampaikan ilmunya, jelek itu. Wa kalamuhu zayyinun. Sedangkan bicara orang alim itu adalah perhiasan. Jadi perhiasan. Jadi orang alim, orang yang berilmu, bagusnya itu bicara tentang ilmu. Jangan diam. Saya mah punya ilmu, kagak bakalan dikasih sama orang, mau diumpetin. Orang umpetin itu ya duit wajar, ilmu diumpetin. Nanya teman kita, ini saya mau naik nomor 3, nomor 2 ini. Ada persoalan rumus di matematika ini saya nggak paham ya. Wih, kagak bakalan dikasih tahu Nah, itu namanya pelit ya, pelit. Nah, jadi teman kalau emang nggak bisa, nanya kepada kita yang bisa ya jawab, kasih tahu. Ya. Jangan pelit masalah ilmu, kecuali dalam hal kita lagi ulangan, nyontek, itu nggak boleh. Kalau lagi misalnya di suasana biasa, teman kita nggak bisa, nanya ke kita yang bisa, ya silakan kasih tahu mereka. Itu adalah
dalam rangka mengamalkan apa? Mengamalkan ilmu. Jangan diam. Kalau diam jelek namanya. Wa kalamul jahil. Nah, orang yang bicara itu, orang yang bodoh itu banyak bicara ya jelek. Wa sukutuhu zainun, sedangkan diamnya adalah merupakan perhiasan. Jadi kebalikannya, yang paham, yang pintar sebaiknya dia mengamalkan kepintarannya. Amalkan, kasih tahu yang lain yang nggak bisa. Sedangkan kalau yang bodoh, kalau nggak bisa, lebih baik apa? Diam ya. Jadi jangan bahasanya jangan sok tahu. Oh, jangan sok tahu. Ini bahasanya ya. Kalau kita sok tahu bisa membahayakan orang. Inilah yang dapat saya sampaikan. 4 hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ini hadis bisa bermanfaat ya. Dapat kita aplikasikan, dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini adalah merupakan undang-undang ya, aturan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka untuk mengisi kehidupan kita ini supaya kita hidup bisa selamat baik selamat di dunia maupun selamat di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.